Baik, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial cara pengolahan data menggunakan software Manscape. Pertama itu kita buat project ini. Caranya itu kita ke menu file, to open new, to project. Nah, selanjutnya kita ke ubah namanya sesuai dengan yang kita inginkan. Tutorial 1 ini contoh ya. Nah, selanjutnya itu kita lihat lokasi penyimpanan dari project kita. Kita browse, itu ada di Mancom, Manscape, dan project. Oke. Nah, di bagian current limits itu kita ganti volume itu jadi CU meters. Nah, yang selanjutnya itu mesh itu kita ganti jadi tones. Nah, lalu itu kita create. Nah, selanjutnya itu kita buat kita pindahkan data. Itu ada data litologi, survei, IUP, dan topo. Data litologi dan survei itu kita pindahkan terlebih dahulu ke project, kita salin ke bagian project kita. Jadi Mancom, Manscape, project itu kita masukkan ke projectnya, terus ke di folder data. Setelah kita save, kita yang data selanjutnya itu ada IUP dan topo, itu kita salin, terus kita ke dokumen, terus Mancom, Manscape, project, tutorial 1 itu kita ke AutoCAD dan kita paste di situ. Nah, setelah itu kita balik ke Manscape-nya dan projectnya kita itu sudah jadi. Untuk melihat datanya itu dia di titik 3 itu kita pencet, itu akan muncul data yang kita pindahin. Selanjutnya itu kita masuk ke tahap desain data. Itu kita ke desain data, terus kita ke import. Nah, di bagian import ini kita ubah file data itu jadi DXF DWG karena mengikut dari format file kita. Nah, untuk DXF DWG nya itu kita input topo terlebih dahulu, terus titik 3, terus pencet iXoom. Itu untuk ini kita ctrl. Nah, setelah masuk kita buat di bagian layar ini kita masukkan topografi. Nah, selanjutnya itu untuk maintain separate layer itu kita uncentang, dan setelah itu kita oke. Nah, untuk lihat topo kita itu sudah masuk, itu kita lihat di titik 3 itu ada topografi. Nah, selanjutnya itu kita import IUP nya. Caranya import DXF DWG yang topo tadi kita ganti menjadi IUP. Untuk di titik 3 itu kita cuma masukkan IUP aja, terus apply. Di topografi kita ganti menjadi IUP. Untuk maintain seperti yang centang dan oke. Nah, itu untuk input IUP sudah jadi. Langkah selanjutnya itu kita buat speech. Nah, caranya itu kita ke sheet, terus no speak file. Nah, itu di sini tuh kita masukkan namanya itu jadi sheet, terus kita untuk data itu North US nya itu kita pakai pick element. Jadi kita centang klik IUP di layersnya, bakalan muncul
north, south, dan westnya, lalu kita oke. Nah, langkah selanjutnya itu kita buat grid space. Untuk grid space itu kita ke grid, new grid. Selanjutnya itu kita input grid, distance itu kita jadi meters, itu name-nya itu kita masukkan grid spec-nya, terus oke. Nah, itu gridnya itu sudah jadi. Tahap selanjutnya itu kita membuat grid space, yaitu ke grid triangle. Nah, untuk triangle file itu kita masukkan topo, di search lagi topo juga. Untuk grid file ini kita masukkan grid. Nah, untuk grid spec itu kita masukkan gridnya terlebih buat sheet spec-nya. Nah, itu kita oke. Jika muncul error kita oke saja. Nah, langkah selanjutnya itu kita membuat skema. Caranya itu skema create name, itu kita isi sesuai dengan yang kita inginkan aja. Terus skema, terus tabel filenya itu kita isi jadi tabel file. Selanjutnya itu grid value kita masukkan grid, topo kita masukkan topografi, partinya itu kita centang, terus kita klik untuk di bagian model, terus masuk ke default. Search radius itu kita isi 250 semua. Nah, selanjutnya itu kita klik defaults-nya terlebih dahulu, ke litologi. Untuk bagian elementsnya ini kita isi berdasarkan bagian-bagian suaranya. Seperti itu ada W dan B dan A, terus kita buat tabel kosong di bawahnya. Untuk di width itu kita continuous, dan continuous di continuous itu kita isi continuous semua. Pitch. Nah, untuk di selanjutnya itu kita ke kompon. Nah, di bagian kompon model. Nah, bagian kompon model ini kita masukkan width yang pertama tadi, terus kita masukkan batu-baranya, qual, kita isi qual lagi. Untuk transfer padding itu kita pakai topo. Untuk ini kita pakai bflur. Nah, selanjutnya itu kita terus interval dulu, kita yang tadi isi juga B dan A. Nah, di bagian selanjutnya itu kita ke grafik aja, terus skema itu kita continue A. Setelah membuat skema, kita masuk ke bagian correct model, itu membuat modelnya. Kita input skema kita. Untuk model tipe itu kita masukkan grid. Untuk quality model itu kita masukkan untuk drill hole itu kita buat terlebih dahulu. Drill hole, model itu kita enter, itu kita pakai meters. Oke. Terus kita input yang telah kita buat drill hole. Nah, untuk valve-nya itu kita cek saja. Terus selanjutnya itu kita pembuatan display definition, itu ke menu setup, terus display def, terus surface. Nah, untuk itu kita masukkan skema, itu akan langsung muncul W, dan untuk warna itu green. Untuk warna itu kita bisa atur sendiri. Nah,
itu kita langsung oke aja. Nah selanjutnya itu masuk ke device dev lagi, itu interface. Nah itu interface itu kita masukkan skema dan itu akan langsung muncul untuk bagian sinyal itu B dan A. Nah untuk warnanya itu kita bisa ubah sendiri. Untuk bawahnya itu kita ngikutin yang di atasnya itu 1X, ada solid, satu untuk satu untuk 1X itu kita oke. Selanjutnya itu kita buat input drill holes. Caranya masuk ke drill hole, masukkan skema, terus untuk bagian survei itu kita masukkan data survei. Untuk litologi itu kita masukkan data litologi. Desain file itu kita tulis layarnya itu kita masukkan BH. Untuk survei report file itu kita tuliskan survei underscore report. Kemudian litologinya itu kita isi litologi score report. Itu replace format survei itu. Nah untuk ini bagian ini tuh kita menyesuaikan dengan data litologinya kita, data yang diberikan untuk survei. Untuk volume itu kan kita lihat di datanya itu di bagian data survei, terus view. Nah di sini akan kelihatan drill hole itu dia di kolom pertama. Untuk bagian startnya itu kita isi satu semua. Itu kita ke satu, dia di tabel 1, estimating tabel 2 dan 3, elevation itu 4 pendeknya 5. Itu kita apply. Di survei ini kita masukkan survei yang telah kita buat. Untuk litologi itu sama, di kanan terus new. Nah itu kita tulis litologi. Untuk data litologi itu kedalaman itu di tabel 2.
proses dari skemanya tadi. Kita masukkan skema desain data itu, masukkan drill hole. Untuk street layer itu kita masukkan drill hole-nya. Untuk report filenya itu pakai report underscore drill hole table. Nah, untuk sistemnya menentukan speknya, terus kita proses. Nah, selanjutnya itu kita buat static model-modelnya. Itu kita masukkan skema dan grade-nya. Itu intervalnya kita masukkan. Untuk output minnya itu kita buat baru. Nah, itu kita masukkan konstruknya. Itu kita buat file konstruk. Untuk dengan atribut itu kita isi floor. Itu kita isi untuk bagian kontur itu kita isi interval konturnya 1, anotasinya 5, nah untuk ke attributes itu untuk smoothing itu kita jadi low. Untuk kita oke aja. Setelah dalam proses, untuk konstruknya itu sudah jadi. Misalnya konstruk A, B. Selanjutnya itu kita buat untuk multiplannya, skemanya. Itu kita masukkan sim B dan sim A nya. Untuk output desainnya itu kita buat baru. Kita masukkan crop line. Nah, di sini kita oke, terus input crop line. Untuk di atributnya kita masukkan proof of crop. Kita masukkan untuk floor outcropnya. Itu kita klik bagian output. Untuk smoothing itu kita ubah ke jadi low. Nah, link sheet pack kita masukkan sheet pack. Nah, terus kita oke. Selanjutnya itu, nah kita sudah bisa lihat crop line yang telah kita buat. Kita mau buat section. Nah, caranya itu kita masukkan lubang bor terlebih dahulu. Untuk di bagian section line kita klik kanan terus buat file baru. Untuk line, nah sudah ada, kita klik kanan terus edit. Nah,
sudah seperti ini, kita buat garis sayatan itu yang memotong 3 lubang bor. Cara itu kita point, terus kita buat garisnya. Satunya point garis. Setelah kita membuat section lainnya, kita masuk ke tool grafik, tool street model. Nah, itu kita masukkan skema terlebih dahulu. Itu kita centang drill hole-nya juga. Alternatif topografi itu masukkan topo, drill hole, itu kita masukkan DH ya. Untuk desain filenya itu kita masukkan section, klik ID, terus kita pindah ke garis baris bawahnya. Nah, di sini itu kita masukkan section yang kita buat tadi. Nah, caranya itu klik section line. Nah, tabelnya itu kita buat tentukan berdasarkan garisnya. Ini untuk garis A, klik 2 kali. Yang bawahnya itu kita klik yang di garis kedua. Satunya itu klik garis yang ketiga. Nah, sudah seperti ini, kita buat output layersnya itu kita isi jadi section 6, section A, terus kita masukkan section A. Sama untuk sharing itu kita buat new, terus buat layer baru section B nya. Untuk section B, oke, masukkan section B. Yang terakhir klik kanan, layer, terus section C. Kita oke, kita input ke. Nah, setelah ini kita masuk ke bagian kontrolnya. Nah, di bagian kontrolnya ini kita buat penting levelnya atau kedalamannya. Untuk rejectnya itu kita isi 20. Level itu kita pakai minus 100. Kita pakai juga maksimum level itu plus 100. Nah, untuk koridor ini itu kita isi 100. Display hole nya itu kita centang, dan hole display width nya itu kita isi 4. Display nya kita bagian section sudah dapat kita lihat. Ini sectionnya itu sudah jadi. Nah,
lihat sekten yang telah kita buat tadi. Nah, untuk yang lain tadi itu kita buat hilangin editing itu tinggal kita centang aja. Nah, untuk di sekten A nya ini, sekten B ini, sekten C. Nah, selanjutnya itu kita buat sayatan yang searah dengan strike. Caranya itu kita ke new layer, kita buat sekten underscore strike. Oke. Nah, di sekten underscore strike ini kita edit kembali, edit. Nah, kita buat draw line, kita potong searah dengan strike nya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kita ke bagian sekten lagi, itu kita buat file dari sekten ini. Nah, caranya itu kita masuk ke model grafik, sekten static model. Nah, tuh setnya sama, yang di create, yang beda itu hanya di bagian sektennya. Di bagian sekten ini itu semuanya kita hapus itu dengan klik F7. Nah, itu kita pick garis yang telah kita buat tadi. Nah, jika sudah masuk output layersnya itu kita buat layers baru. Caranya itu klik kanan new, layernya itu kita tuliskan sekten underscore strike. Strike ya, kita oke, masukkan sekten strike nya, terus kontrolnya sama, display, dan kita oke. Nah, setelah itu kita centang lalu. Nah, untuk lihat sekten itu sekten seperti ini. Sekian tutorial dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.